Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatur Rahman MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Vokasional. Perkenalkan, saya Najwa Nabila Rahman dari kelas B dengan NIM 22832400052 ingin menjelaskan model-model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Menurut Medawena, PJBL yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas kompleks berdasarkan permasalahan dan pertanyaan. Langkah-langkah dari kerja proyek ini, yang pertama itu membuka pembelajaran dengan pertanyaan, yang kedua merencanakan proyek, yang ketiga itu ada membuat jadwal aktivitas, yang keempat itu ada mengawasi jalannya proyek, yang kelima itu ada penilaian terhadap proyek yang dihasilkan, dan yang keenam itu ada evaluasi. Model pembelajaran yang kedua yaitu ada Problem Based Learning atau PBL. Dari Jurnal Pendidikan Tambosai, menurut pendapat Faisal pada tahun 2014, PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Langkah-langkah PBL itu sendiri, yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa, terus juga ada yang ketiga itu pelaksanaan investigasi, mengembangkan hasil karya, dan yang kelima itu analisis dan evaluasi. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran mind mapping. Dari Jurnal Universitas 11 Maret, menurut pendapat Soimin atau Silberman pada tahun 2014, mind mapping atau pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajaran untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Langkah-langkah dari mind mapping ini sendiri, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan. Yang ketiga, membuat kelompok berdiskusi. Yang keempat, membuat mind mapping, dan yang kelima, mempresentasikan mind mapping, dan yang keenam, simpulan. Model pembelajaran yang keempat yaitu Contextual Teaching and Learning. Pada buku Model dan Panduan Model Contextual Teaching and Learning, menurut Soimin pada tahun 2014, yaitu Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut dengan kontekstual merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah dari CTL ini, yang pertama itu pengembangan pikiran bahwa peserta didik bisa belajar menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin inquiry pada semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadiri model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh yaitu melakukan penilaian. Model pembelajaran yang kelima yaitu make a match. Dalam buku model pembelajaran Student Center Learning, menurut pendapat Rusman, make a match ini merupakan model pembelajaran yang penerapannya siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau materi. Jadi langkah-langkah dari make a match ini, yang pertama itu adalah guru menyiapkan kartu yang berisi jawaban dan pertanyaan. Yang kedua, siswa mendapatkan kartu tersebut. Yang ketiga, siswa memikirkan jawaban dari kartu pertanyaan yang didapat. Yang keempat, siswa mencari kartu jawaban yang cocok. Yang kelima, mencocokkan kartu
dengan batas yang ditentukan. Dan yang keenam itu setelah satu babak terlewati, kartu akan dikumpulkan dan akan dikocok kembali dan peserta didik akan mendapatkan kartu yang berbeda. Model pembelajaran yang keenam yaitu model pembelajaran secara langsung. Dalam buku model-model pembelajaran langsung atau direct instruction mengacu pada gaya guru mengajar terlibat aktif dalam mengusung isi pembelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. Langkah-langkah dari model pembelajaran langsung ini yang pertama itu menyampaikan tujuan. Yang kedua, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, memberikan pelatihan awal. Yang keempat, mengecek pemahaman. Yang kelima, itu ada memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Model pembelajaran yang ketujuh yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam buku model-model pembelajaran, menurut pendapat Byrne dan Erikson pada tahun 2001, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang membagi siswa menjadi kelompok belajar kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga itu pembentukan kelompok. Yang keempat itu ada kerja kelompok. Yang kelima, analisis. Yang keenam itu instruksi penilaian pemahaman pada materi. Yang ketujuh, memberikan penilaian. Model pembelajaran yang ke-8 adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry. Dalam buku model-model pembelajaran, menurut pendapat Panjaitan pada tahun 2016, model pembelajaran ini yaitu mendorong siswa untuk melakukan percobaan dan penemuan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah pengamatan, klasifikasi fakta, terus juga kesimpulan sementara, melakukan percobaan dan mengkomunikasikan hasil temuan. Model pembelajaran yang ke-9 yaitu model pembelajaran NHT atau number head together. Dari buku model-model pembelajaran menurut Kagan pada tahun 2009, model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang mengkaji ulang dan mengkonfirmasi pemahaman pada siswa. Terus langkah-langkahnya yang pertama itu ada membagikan nomor kepada siswa sebagai bentuk agar siswa dapat berkolaborasi dan beradaptasi. Terus yang kedua itu ada memberikan pertanyaan. Yang ketiga itu berdiskusi untuk berpikir bersama, dan yang keempat itu mencari solusi. Model pembelajaran yang ke-10 yaitu model pembelajaran problem posing. Dari artikel Nusantara PGRI Kediri, menurut pendapat Soimin pada tahun 2014 bahwa model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang mengacu pada berpikir kritis dan kreatif, karena siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan dari informasi yang diberikan. Langkah-langkahnya yang pertama, menyiapkan tujuan. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, pengecekan pemahaman. Dan yang kelima, memberikan kesempatan pelatihan lanjutan. Dan yang keenam itu ada evaluasi.